Oke, kali ini kita akan membahas ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun kompetensi dasarnya adalah 1. Menjelaskan dan menentukan penyelesaian ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Adapun indikator pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian ketidaksamaan rasional linier satu variabel. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan rasional linier satu variabel. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas ketidaksamaan linier, ketidaksamaan rasional tetapi bentuk kuadrat. Kali ini kita akan membahas ketidaksamaan rasional dalam bentuk liniernya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah, setelah mempelajari bab ini atau materi ini, kalian diharapkan dapat pertama menjelaskan dan menentukan penyelesaian ketidaksamaan rasional linier satu variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketidaksamaan rasional linier satu variabel. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita akan membahas tentang ketidaksamaan rasional linier atau KTRL. Adapun bentuk ketidaksamaan rasional linier ada 4 ya. Yang pertama AX tambah B per CX tambah D kurang dari N. AX tambah B per CX tambah D lebih dari N. AX tambah B per CX tambah D kurang dari atau sama dengan N. AX tambah B per CX tambah D lebih dari atau sama dengan N. Cara penyelesaiannya, yang pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, ubah tanda koefisien X pada pembilang dan penyebut menjadi bertanda sama, keduanya positif atau negatif. Carilah nilai-nilai 0 pembilang maupun penyebut. Misalnya, X1 sama dengan nilai 0 terkecil, X2 sama dengan nilai 0 terbesar. Maka berlaku X1 lebih kecil dari X2. Kemudian yang keempat, lihat tanda ketidaksamaannya. Jika AX tambah B per CX tambah D kurang dari atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya X1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan X2 dengan X1 sama dengan nilai 0 penyebut, atau X1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari X2 dengan X2 sama dengan nilai 0 penyebut. Jika AX tambah B per CX tambah D besar dari atau sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0, maka penyelesaiannya X1 kurang dari X kurang dari X1 atau X lebih dari atau sama dengan X2 dengan X1 sama dengan nilai 0 penyebut, atau X1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan X1 atau X lebih dari X2 dengan X2 nilai 0 penyebut. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh berikut. Kita disuruh mencari solusi dari setiap ketidaksamaan rasional linier berikut. Yang pertama, X kurang 4 per X tambah 6 kurang dari atau sama dengan 0. Dan yang kedua, X kurang 4 per 3X kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang yang pertama, X kurang 4 per X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 0. Sekarang kita cari dulu nilai 0-nya. Untuk pembilang ya, X kurang 4 kita sama dengankan dengan 0. Berarti X sama dengan 0 ditambah 4, berarti X sama dengan 4. Terus penyebutnya, X tambah 6 kita sama dengankan lagi dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dikurang 6. Jadi X-nya sama dengan min 6. Di antara 4 dan min 6, berarti 4 yang terbesar, kemudian min 6 yang terkecil. Karena tanda ketidaksamaannya kurang dari atau sama dengan, maka penyelesaiannya min 6 kecil kurang ya, min 6 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 4. Berarti dia berada di antara min 6 dengan 4,
tetapi min 6 tidak masuk penyelesaian dan 4-nya masuk. Sehingga ditulis dalam bentuk interval atau selang, min 6,4, min 6 itu interval terbuka, sementara 4 itu interval tertutup. Min 6 maksudnya interval terbuka, berarti dia tidak menjadi penyelesaiannya. Kalau 4 adalah interval tertutup, berarti 4 juga bisa menjadi penyelesaian. Dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Kalau selang terbuka berarti ini lingkarannya kosong, kalau selang tertutup berarti lingkarannya ini tidak kosong atau terarsir. Daerah penyelesaiannya di bawahnya min 6 dengan di atasnya 4. Nah, inilah penyelesaian untuk bagian A. Sekarang untuk bagian B. X kurang 4 per 3X kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita cari lagi nilai 0-nya. Pembilangnya X kurang 4 disama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0 tambah 4, berarti X sama dengan 4. Untuk penyebutnya 3X dikurang 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan 6 bagi 3 berarti 2. Di antara 4 dengan 2, yang kecil adalah 2, 4 adalah yang besar. Sehingga karena ketidaksamaannya dia menggunakan lebih besar atau sama dengan, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 4. Jadi ditulis lagi dalam interval atau selang minta hingga, 2 atau 4, tak hingga. Ini minta hingga, 2 itu dalam selang terbuka karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Kemudian min 4, tak hingga ini 4-nya dalam selang tertutup karena dia menggunakan tanda sama dengan. Kalau tak hingga itu selang terbuka, ya. Dalam bentuk garis bilangan 2 dengan 4, penyelesaiannya itu di bawah 2 dan di atas 4. Nah, 2 itu tidak masuk penyelesaian, sedangkan 4 masuk penyelesaian karena 2 interval terbuka sementara 4 interval tertutup. Nah, itulah 2 contoh pertidaksamaan rasional linier. Mudah-mudahan Anda mengerti, ya.